Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi di channel Mang Adun ya. Ini ada informasi sedikit dari Payment Alsaid yang mengenai kekuatan Pi Network ya. Dan ada yang perlu kita ketahui mengenai di sini dikatakan security circle, dan Mang Adun juga belum baca semuanya. Jadi let's go, kita baca sama-sama aja ya. Katanya Payment Alsaid ini udah lama banget ya, Payment Alsaid jarang banget lah Mang Adun bawa kesini. Ini zaman sejarah Mang Adun dulu awal-awal konten ya. Katanya Pi Network masih memiliki seri blockchain sendiri dan sepenuhnya mandiri. Pi Core Team telah mengembangkan Pi blockchain berdasarkan sumber daya yang tersedia dari blockchain Stellar. Pi Network saat ini memiliki 1.176 node testnet aktif yang lebih dari 15 kali lebih banyak Bitcoin 10.988 dan Ethereum 11.000 apa itu? Berapa? 1377 ya. 137,7 mungkin. Kisaran berapa? 11.000 ya. Mungkin itu seharusnya salah tulis mungkin. Namun ini hanya angka testnet ya. Namun ini hanya angka di testnet, tetapi cukup untuk melihat bahwa kekuatan dari blockchain Pi sangat besar. Maksudnya begini. Jadi Pi node yang aktif gitu saat ini nih ya. Nih di testnet atau di masih mainnet tertutup dan belum aktif itu Pi node mengalahkan sudah ya. Itu loh, mengalahkan dari dari Bitcoin dan Ethereum, katanya seperti itu, karena dibandingkan jumlah yang lebih besar. Oke. Terus apa yang Anda maksud di sini adalah lingkaran keamanan? Setiap akun Pi memiliki 3-5 anggota dalam lingkaran keamanan. Lingkaran keamanan ini digunakan oleh algoritma konsensus Pi untuk mengamankan blockchain ya. Kita tahu kenapa. Jadi gini. Lingkaran keamanan itu ya, itu menandakan gitu loh, bahwasanya akun aktif di situ ya, yang jelas-jelas sudah harusnya itu pure, bener-bener yang sudah lulus KYC, sudah migrasi juga gitu. Tapi Mang Adun nggak tahu apa, katanya sih waktu itu sempat ada kabar bagi siapa yang belum KYC dan belum migrasi tapi sudah dimasukkan ke lingkaran keamanan ya, itu gambar lingkaran keamanannya itu ada tapi nggak sempurna gitu, atau masih dalam blok ya. Waktu itu Mang Adun sempat simpen sih apa screenshotnya gitu, cuman nggak sempet ini ya nge-share lah karena kesibukan, cuman keterangannya seperti itu. Jadi gambar security circle-nya ada, cuman dimaksudnya di dalam kontak ya, di dalam kontak security circle kita gitu. Cuman lambang Pi-nya apa lambang security circle-nya itu masih belum jelas gitu, karena belum KYC apalagi migrasi ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan untuk pengamanan yaitu blockchain ya. Itu karena kita tahu blockchain itu dibuat hanya terintegrasi dan khusus bagi mereka yang bisa mengakses blockchain, yaitu harus lulus KYC gitu ya, terutama bisa migrasi juga, karena kan untuk tercatat di blockchain itu kan harus bisa transaksi dan KYC-nya itu sangat penting. Keamanan ya, keamanan data, jangan sampai ada pencucian uang dan sebagainya lah, penipuan. Nah, itu yang dibutuhkan oleh blockchain adalah di sini security circle ya. Nah, terus katanya Payment Alsaid lagi, Pi perintis harus berhati-hati dalam memilih pengguna yang dapat dipercaya untuk ditambahkan ke rencana keamanan mereka. Nah, ya, yang sangat penting untuk mengatasi masalah keamanan yang terkait dengan akun Pi Anda nanti. Betul banget. Ini ada setahun yang lalu lah udah Mang Adun bahas ya, bahwasanya itu harus benar hati-hati. Ini udah diulang lagi sama Payment Alsaid, dan barangkali ada pioners yang belum tahu ya, yang baru gabung di channel Mang Adun ingatkan lagi. Kalau misalkan ya itu mau kita menautkan
misalkan si A lah atau si B menjadi security circle kita, itu hati-hati, lihat dulu dianya sudah KYC apa belum gitu. Itu akan sangat mempengaruhi ya. Dan pernah ada juga kejadian Mang Adun ngobrol langsung sama pioners yang beda desa sih gitu, cuman waktu itu ada kopdar. Jadi dianya, ya lucu ini, Mang Adun pernah bahas dulu, dianya belum lulus KYC. Nah, makanya kalau buat yang belum lulus KYC itu jangan ngundang. Jangan ngundang dulu ya, atau jangan punya apa namanya ya, ngundang teman lah seperti itu, tim referral ya gitu. Karena apa? Karena wong kita aja belum jelas real diterima masuk di dalam KYC-nya gitu. Gimana kita mau bawa orang? Mang Adun sering menggambarkan itu dalam saat kita undangan ya gitu. Misalkan Mang Adun undangan KYC sudah dapet nih ya, terus lulus dinyatakan dan bisa masuk dong ke undangan kehajatan saudara misalkan. Oke. Nah, kalau misalkan Mang Adun udah bisa masuk, Mang Adun mau bawa pacar kayak ya kan, mau bawa ya mantan juga nggak tahu lah pokoknya ya asal jangan istri orang gitu ya. Maksudnya gini, kalau Mang Adun sudah clear keterima undangan KYC-nya sudah sah dan sudah diterima bener gitu, itu sama seperti kita ke hajatan, kita dapat undangannya, itu tandanya sudah bisa masuk gitu. Nah, kalau misalkan yang belum dapat KYC, jangan coba-coba ya. Mang Adun mengingatkan lagi, barangkali banyak nih yang belum tahu pasti ya gitu. Oke. Karena apa? Karena itu akan menghambat lagi mana kita bisa bawa masuk, wong kita aja belum jelas bisa masuk atau enggak kan gitu. Kecuali kalau sudah kita dapat undangan ya, terus kita oh iya silahkan masuk Mang, misalkan ini kata ponakan gua ya gitu. Oh Mang bawa siapa? Ini bawa cewek gua gitu ya, bisa dipahami ya situ. Oke, kita lanjut di sini kan jelas ya masalah keamanan yang terkait dengan akun P Anda nanti. Selain fitur jumlah kontrak yang terdistribusikan secara global, P-Blockchain juga mempromosikan kekuatan dan transparan dengan menghubungkan kalangan keamanan global. Ini akan menjadi perbedaan paling menonjol antara blockchain Pi dan blockchain lainnya. Oke, di situ ada menghubungkan kalangan keamanan global. Itu udah sering ya kita bahas kemarin-kemarin, itu masalah ada disebutnya itu ya testnet atau apa ya, intinya dites lah gitu. Jadi cuman masih dalam pembahasan ya gitu loh. Jadi kabarnya web 2 itu walaupun belum masuk ke web 3, walaupun Pi sudah web 3 misalkan, itu akan bisa masuk nantinya ya, cuman tetap ada syarat dan ketentuan itu. Nah, itu yang bisa dimaksud dengan bisa diakses secara global gitu ya. Maksudnya lupa namanya apa waktu itu dan udah sempet kita bahas ya itu. Kalau nggak salah tuh tes Pi apa-apalah seperti itu intinya, untuk ngetes jaringan gitu kan, bisa diakses sama yang selain komunitas Pi atau enggak gitu. Cuman itu masih dalam tahap wacana lah ya, seperti itu. Nah, terus kita sekali lagi menciptakan lingkaran keamanan sangat penting. Itu adalah hak Anda. Jadi pilihlah pengguna yang dapat dipercaya untuk ditambahkan ke lingkaran keamanan Anda. Ini juga membantu meningkatkan kecepatan pertambangan Anda secara signifikan. Oke, jadi bisa nyempetin ya pertambangan. Emang benar itu kalau soal itu. Terima kasih atas minat Anda terhadap konten saya. Nyalakan lonceng notifikasi untuk memperbarui topik baru segera mungkin. Oke. Jadi seperti itu ya, barangkali ada yang belum tahu, security circle itu penting untuk keamanan di blockchain ya. Jadi hati-hati nih buat pioners ya, yang mana saja. Kalau misalkan pioners baru itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan belum dapat undangan KYC jangan undang dulu ya gitu. Dan kalau misalkan mau menetapkan siapa yang menjadi lingkaran keamanannya, itu tolong dipastikan sudah lulus KYC, syukur-syukur sudah migrasi juga ya, karena itu akan dijadikan katanya sebagai contoh lah, atau komunitas atau tim inti lah ya, bisa dikatakan itu di kita tim inti komunitas yang menjadi keamanan tolak ukur ya, keamanan blockchain. Jadi kalau misalkan nanti lingkaran keamanannya nih, kalau setelah dicek dan recheck sama core team, wah
ini kok ada yang belum lulus QC. Nah itu bisa pengaruh ke kita. Jangan-jangan circle-nya ya kan, disebut security circle itu lingkaran keamanan, jangan-jangan linknya juga sama nih ya kan, itu circle kita atau tempat tongkrongan kita orang-orangnya kayak gitu juga gitu. Misalkan kayak maaf nih ya, tukang penyerok ya circle-nya para penyerok juga, seperti itu. Jadi core team sangat hati-hati. Kenapa sampai saat ini tuh sangat benar-benar waspada lah, karena semua sudah berjalan, tinggal kalau kata Mang Adun nih, tinggal bersih-bersih aja. Oke ya, siap. Thank you. Kalau ada dari pembahasan Mang Adun yang agak aneh, nyeleneh atau mungkin kurang pas, tolong diluruskan saja ya. Biasa Mang Adun juga manusia biasa. Dan buat semuanya, thank you yang like, comment, subscribe juga. Buat yang baru gabung, Mang Adun ucapkan terima kasih. Kita sama selalu saling mendoakan ya, sehat selalu, lahir batin, lancar rezeki, diberkahi semuanya. Oke, udah ya, Mang Adun nanti sambung lagi di informasi penetwork yang lainnya yang akan datang. Mudah-mudahan ada waktu, nggak sibuk-sibuk banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.